Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Anissa Kurnia Sandra dengan NIM 19011106, Aulia Atorik Iskandar dengan NIM 19011232, Bawadi Togatorup dengan NIM 19011112, Farah Fajriya dengan NIM 19011026, Jennifer Ratspanda dengan NIM 19011143, dan yang terakhir Nurul Fajriati Ramadhani dengan NIM 19011105. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait perkembangan psikoseksual menurut teori dari Sigmund Freud. Nah, menurut teori Freud, fase yang pertama itu disebut dengan fase oral, di mana fase ini berjalan dari anak usia 0 sampai 1 tahun. Nah, mungkin sebagian kita udah tahu ya, kenapa sih dedek-dedek bayi itu ketika kecil apapun benda yang terlihat di hadapan mereka pasti dimasukin mulut. Baik itu jari atau makanan atau mainan pasti langsung dimasukin ke dalam mulut. Nah, ternyata itu semua dikarenakan menurut Freud, anak usia 0 sampai 1 tahun itu memiliki kepuasan di mulut. Nah, itulah yang menyebabkan mereka memasukkan benda-benda itu ke mulut mereka, dan mereka akan mendapatkan rasa senang dan rasa bahagia. Fase ini disebut fase oral dikarenakan si bayi membangun relasi pertamanya dengan realitas eksternal adalah dengan cara menyusui atau oral. Selain menyusui, biasanya bayi akan memasukkan benda-benda asing seperti jari, makanan, atau hal-hal lain ke dalam mulutnya untuk mengeksplor sehingga menimbulkan kesenangan dalam dirinya sendiri. Jadi bisa kita tarik kesimpulan, fase ini merupakan fase yang memfokuskan kenikmatan utama bayi pada aktivitas yang berorientasi pada mulut seperti menelan, yaitu makan dan minum, dan mengisap seperti menyusui, memasukkan jari, dan benda-benda lainnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tahap perkembangan psikoseksual dari Freud, yaitu tahap anal. Fase atau tahap ini berlangsung ketika anak berumur 1 hingga 3 tahun. Pada tahap ini, daerah erogen sumber kepuasan anak adalah dubur. Daerah erogen merupakan bagian-bagian tubuh tertentu yang membangkitkan hasrat erotik. Anak mendapatkan pemuasan hasrat erotik atau seksualnya melalui dubur ketika buang air besar. Nah, pengeluaran feses melalui dubur setelah proses mencerna makanan membuat anak merasakan lega dan menghilangkan perasaan tidak nyaman yang sebelumnya dirasakan. Pada fase ini, orang tua melakukan pengenalan disiplin dan kebersihan atau yang biasa kita sebut dengan toilet training. Anak akan diajarkan bagaimana melakukan buang air besar dan tempat yang benar untuk buang air besar. Menurut Hall dan Lindsay, bagaimana cara khusus pembiasaan kebersihan yang dilakukan ibu mempunyai pengaruh yang sangat luas terhadap pembentukan sifat-sifat dan nilai-nilai khusus. Apabila ibu mengajarkan dengan cara keras dan terkesan intimidasi, anak bisa saja akan menahan fesesnya atau mengeluarkannya di saat waktu yang tidak tepat. Imbasnya, anak bisa saja memiliki sifat buruk di masa depan, seperti keras kepala, egois, jorok, membabi buta, temperamen, dan lain-lain. Sebaliknya, jika ibu melakukan toilet training dengan lembut dan memberikan arah-arahan dengan baik serta memberikan apresiasi atas apa yang anak lakukan, anak akan berpikiran dan bereaksi baik. Ini merupakan sumber dari perkembangan kreativitas dan produktivitas anak di masa depan. Tahap anal merupakan cikal bakal dari pembentukan sifat-sifat kepribadian anak di masa depan. Oke, selanjutnya fase palik. Fase ini rentangan usianya dari 3 sampai 5 tahun. Pada fase ini, fokus utamanya adalah libido, yaitu pada alat kelamin. Anak-anak juga menemukan perbedaan antara pria dan wanita, dan fase ini munculnya Oedipus kompleks, yang diikuti oleh fenomena crustacean anxiety, kecemasan terpotongnya penis pada laki-laki, penis envy, kecemburuan penis pada perempuan. Oedipus kompleks yaitu ketika anak-anak laki-laki akan menganggap ayahnya sebagai kompetitor dalam merebut kasih sayang ibunya.
Begitupun sebaliknya pada perempuan. Periode laten. Freud meyakini bahwa tahun keempat dan kelima sampai masa puber, baik anak laki-laki maupun perempuan lazimnya, tetapi tidak selalu, melalui periode perkembangan psikoseksual yang non-aktif. Fase laten ini sebagian dimunculkan oleh upaya orang tua menghukum atau mencegah aktivitas seksual. Apabila orang tua berhasil menekan aktivitas ini, maka anak akan meresepsi dorongan seksual mereka dengan mengarahkan energi psikisnya ke arah sekolah, teman, hobi, serta aktivitas non-seksual lainnya. Akan tetapi, fase laten ini biasanya juga berakar pada peninggalan filogenetis kita. Berlanjutnya masa laten ini diperkuat oleh subversi terus-menerus oleh orang tua juga guru dan oleh perasaan-perasaan internal seperti rasa malu, rasa bersalah, dan moralitas dorongan seksual. Tentu saja ada di masa laten ini. Hanya saja hambatan dalam mencapai tujuan-tujuan dari dorongan tersebut. Sekarang, libido yang tersublimasi muncul dalam bentuk pencapaian sosial dan kultural. Selama periode ini, anak-anak membentuk grup atau geng, hal yang tak mungkin terjadi di masa infantil ketika dorongan seksual sepenuhnya bersifat autoerotis. Periode genital. Periode genital atau genital period, masa puber menandai penyadaran kembali atas tujuan seksual. Selama masa puber, kehidupan seksual seseorang memasuki fase keduanya, yang mempunyai sederetan perbedaan mendasar dari periode infantil. Pertama, remaja melepaskan autoerotismenya dan mengarahkan energi seksualnya kepada orang lain dan tak lagi pada diri mereka sendiri. Kedua, di masa ini, reproduksi dapat dilakukan. Ketiga, sekalipun rasa iri akan penis terus bertahan pada anak perempuan, bagi mereka, vagina kini mendapatkan status yang sama seperti penis di masa bayi. Keempat, seluruh dorongan seksual mengalami organisasi yang lebih utuh, dan komponen-komponen dorongan yang semula beroperasi secara terpisah-pisah di awal periode infantil kini mengalami sintesis selama masa remaja. Mulut, anus, dan wilayah yang memberikan rasa menyenangkan kini melengkapi genital yang berkembang menjadi zona erogen yang paling penting. Zona-zona erogen yang lebih rendah terus menjadi alat yang memberikan kesenangan seksual. Misalnya, mulut yang mempertahankan kebanyakan aktivitas semasa bayi, yang membuat seseorang menghentikan tindakan menghisap ibu jari tetapi menggantinya dengan merokok atau menciumi pasangannya. Dari uraian fase perkembangan psikoseksual Sigmund Freud di atas, dapat disimpulkan bahwa perkembangan anak adalah proses kematangan seorang individu yang mengacu pada penyempurnaan fungsi sosial dan psikologis dalam diri seseorang dan berlangsung sepanjang hidup. Menurut Sigmund Freud, kepribadian sebagian besar dibentuk oleh usia 5 tahun. Awal perkembangan berpengaruh besar dalam pembentukan kepribadian dan terus mempengaruhi perilaku di kemudian hari. Jika tahapan psikoseksual ini selesai dengan sukses, maka hasilnya adalah kepribadian yang sehat. Sekian video dari kelompok kami, semoga dapat dipahami dengan baik ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.